dan ruang lingkup sejarah. Sudah tahu kan sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau. Ilmu yang mempelajari masa lampau atau ilmu yang mempelajari sebelum masa sekarang. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada peta konsep. Perhatikan di situ. Hakikat dan ruang lingkup sejarah. Hakikat dan ruang lingkup sejarah. Jadi yang kita pelajari pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni, yang dipecah lagi menjadi sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, tradisi hari raya, dan sejarah sebagai seni. Yang ketiga, kronologi dan periodisasi. Kronologi dan periodisasi dibagi lagi, dan kegunaan sejarah. Jadi yang kita pelajari untuk bab awal yaitu hakikat, pengertian sejarah. Sudah tahu pengertian sejarah? Ya. Sejarah adalah ilmu. Nah, ini. Pengertian sejarah menyatakan sejarah itu menurut J.V. Bryce, it is a record of what man has thought, said and done. Bryce bercerita, sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan dan diperbuat oleh manusia. Itu Mr. Bryce mengatakan seperti itu. Beda lagi dengan Mr. Patrick Gardiner. Patrick Gardiner menyatakan bahwa history is the study of what human beings have done. Jadi Mr. Patrick itu berpendapat bahwa sebenarnya mempertegas pendapat J.V. Bryce dan W.H. Walsh, yaitu sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Lanjut. Nah, beda lagi dengan Herodotus. Herodotus ahli sejarah pertama di dunia, ya, berkebangsaan Yunani dan didapat julukan the father of history atau bapak sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan serta dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Ada lagi. Nah, ini dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan mengenai pengertian sejarah sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi sejarah itu terjadi pada masa lampau. Nah, kok bisa ada sejarah? Karena ada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kehidupan manusia pada zaman dahulu itu merupakan sejarah. Yang kedua, kisah atau cerita peristiwa-peristiwa di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan atau sumber-sumber sejarah. Jadi sejarah yang kedua ini mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di masa lampau, suatu kejadian di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan. Contohnya, jadi contohnya peninggalan berupa candi, berupa prasasti. Nah, prasasti, candi itu merupakan sumber-sumber sejarah. Misalkan kita bercerita tentang prasasti yang ditemukan oleh Mula Warman, menceritakan tentang asal mula kerajaan Kutai, misalkan seperti itu. Terus kita temukan lagi Candi Singosari, berarti awal mula kerajaan Singosari. Ya, terus apalagi Candi Mendut di Tidar sana.
Itu berarti cerita sebelumnya di Malang itu ada kerajaan namanya Kanjuruhan. Jadi disusun berdasarkan peninggalan. Nah, itu merupakan sumber sejarah. Yang ketiga, ilmu yang mempelajari peristiwa kehidupan manusia yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang benar-benar terjadi pada masa lampau, tidak masa sekarang, karena sejarah itu merupakan masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa dijelaskan di sini, ya, disebut juga objektif yang menyangkut peristiwa itu sendiri yang tidak mungkin terulang lagi karena terjadi sekali saja. Dengan kata lain, sejarah sebagai peristiwa hanya sekali terjadi, maka tidak ada proses berkelanjutan. Jadi sejarah itu hanya satu kali terjadi. Ya, misalkan sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Berarti itu hanya satu kali terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita lanjutkan ya. Sejarah sebagai kisah yang disebut sebagai subjektif adalah sejarah yang menyangkut penulisan peristiwa yang disebut oleh seseorang sesuatu dengan konteks, zamannya, dan latar belakangnya. Sejarah sebagai kisah karena dapat dikisahkan atau ditulis lagi oleh siapa saja dan kapan saja sehingga ada proses berkelanjutan. Sejarah sebagai kisah. Ya, kalau di sini misalkan ya biografi seseorang ya. Jadi bercerita mulai zaman anak-anak, mulai zaman dewasa, mulai zaman bekerja, sampai dia menjadi aktivis misalkan, sampai dia usia lanjut dia masih menulis peristiwa-peristiwa yang dia alami. Itu sebagai menyangkut sebagai apa namanya tadi? Sebagai konteks zamannya dan latar belakangnya. Jadi ditulis oleh seseorang yang dapat sehingga ada proses berkelanjutan. Jadi selanjutnya misalkan ya biografi seseorang tadi. Sejarah sebagai ilmu, suatu pengetahuan disebut ilmu jika memenuhi beberapa kriteria, yakni 1 atau A, memiliki metode yang efisien, memiliki objek yang definitif, memiliki formulasi kebenaran yang umum, adanya penyusunan yang sistematis, dan memiliki kebenaran yang objektif. Nah, itu syarat dikatakan sebagai ilmu karena 1, memiliki metode yang efisien. Jadi ada metode-metodenya dalam ilmu sejarah. Yang kedua, memiliki objek yang definitif. Jadi objeknya jelas. Ya, objeknya jelas. Yang ketiga, memiliki formulasi kebenaran yang umum. Kebenaran yang umum berarti suatu kebenaran yang dinyatakan benar-benar ada oleh khalayak umum misalkan ya. Adanya penyusunan yang sistematis. Penyusunan yang sistematis maksudnya itu mulai dari awal sampai akhir itu berurutan. Memiliki kebenaran yang objektif, yaitu berarti kejadian itu benar-benar terjadi, tidak hanya cerita-cerita ngarang saja. Jadi dikatakan ilmu sejarah memperoleh kedudukan sebagai ilmu setelah berbagai peristiwa sejarah disoroti sebagai suatu permasalahan dengan cara menganalisis hubungan sebab akibat sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan hukum-hukum sejarah tertentu yang menjadi patokan terjadi peristiwa. Jadi dijelaskan di situ karena ya peristiwa sejarah disoroti sebagai suatu permasalahan dengan cara menganalisis hubungan sebab dan akibat sehingga dapat ditemukan hukum-hukum sejarah tertentu yang menjadi patokan bagi terjadinya peristiwa.
Nah, ini yang paling banyak kita lihat ya, sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni sebab dalam rangka penulisan sejarah, seorang sejarah memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Yang kedua, kita cenderung menyimpulkan bahwa sejarah termasuk juga sebagai karya seni, akan tetapi seni yang benar-benar seni juga tidak, karena proses penelitiannya dilakukan secara ilmiah. Berdasarkan dalam proses penelitian, sumber sejarah bersifat ilmiah, tetapi dalam taraf penulisannya sejarah bersifat seni. Nah, ini misalkan ya, ini contohnya ketika kita membaca peristiwa ceritanya asal usul kerajaan Singosari misalkan ya, di situ misalkan ada tokohnya Ken Arok, tokohnya Ken Dedes ya, tokohnya Tunggul Ametung. Nah, suatu sastrawan ya, juga sejarawan, jadi menuliskan kisah berdirinya Singosari atau kisah awal mulanya Ken Arok menjadi Raja Singosari. Jadi diceritakan secara urut-urutnya, mulai dari Ken Arok yang lahir dari Ken Endok ya, ibunya Ken Endok ya, dan menurut ceritanya juga bahwa bapaknya Ken Arok adalah Dewa Wisnu ya. Nah, kemudian setelah lahir Ken Arok ditemukan oleh perampok. Setelah itu dia menjadi perampok penjudi. Nah, ceritanya ketemu lagi menjadi bapaknya Ken Dedes misalkan. Setelah itu jatuh cinta pada Ken Dedes, tapi Ken Dedes dilamar oleh Tunggul Ametung. Nah, disitulah suatu peristiwa awal terjadinya Ken Arok kemudian dengan tipu dayanya membunuh Tunggul Ametung dengan keris misalkan seperti itu, dengan kerisnya itu ya. Nah, itu ceritanya seperti itu ya, dengan cari jaya emosi dengan bahasa yang menarik, sehingga dikatakan bahwa cerita asal usul Singosari ya dengan gaya seni, jadi mengajak pembaca bisa merasakan kehidupan kerajaan seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Setelah itu ada periodisasi dan kronologi. Periodisasi pengertiannya atau pembabakan waktu dalam salah satu proses strukturisasi waktu dalam 10 sejarah dengan pembagian atas beberapa babak atau zaman atau periode. Jadi sejarah itu dibagi menjadi babak atau zaman atau periode. Jadi tidak langsung sejarah itu satu, itu enggak. Nah, kita lanjutkan di sini penjelasannya selanjutnya. Nah, tujuannya periodisasi itu apa? Supaya kita lebih memahami ya, lebih mengerti, melakukan penyederhanaan, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis untuk memenuhi sistematika ilmu pengetahuan, memudah klasifikasi ilmu sejarah. Misalkan zaman dahulu, jadi periodisasinya apa? Misalkan periodisasi awal adanya bumi ini, kemudian bumi terbentuk, periodisasi, kemudian zaman
es, misalkan seperti itu, atau zaman purba, di periodisasi zaman purba, zaman batu, zaman besi, tembaga, sampai zaman modern. Nah itu ya, untuk mempermudah. Jadi saat itu zaman apa? Nah, dijelaskan zaman es mencair. Misalkan zaman dinosaurus itu zaman apa? Zaman sebelum es mencair. Berapa tahun? 6 juta ribu tahun yang lalu, misalkan begitu. Nah, kronologi dijelaskan. Adapun konsep waktu dalam sejarah berdimensi 3, yakni masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Maksudnya kronologi itu konsep waktu sejarah kronologi. Jadi dibagi 3, satu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa itu berurutan, merupakan objek studi sejarah sebagai ilmu, karena sejarah menitikberatkan urutan sebagai pokok penelitian. Jadi urutan yang dimaksud adalah pertumbuhan dan perkembangan dalam esensi pengertian perubahan, baik evolusi maupun revolusi. Jadi kita kalau konsep sejarah dalam waktu itu, kronologi itu maksudnya waktu ya, kronologi itu maksudnya waktu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi sejarah itu berurutan ya. Kalau jadi berurutan maksudnya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi urut, tidak ada sejarah itu yang melompat-melompat ya. Sehingga untuk apa? Jadi ketika ada perubahan itu kita bisa lebih mudah untuk mempelajari. Itu tujuannya seperti itu. Maksudnya kronologi. Nah, kegunaan sejarah memberikan kesadaran waktu, memberi pelajaran, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa, sumber inspirasi, dan memberikan hiburan. Di sini paham kegunaan sejarah memberikan kesadaran waktu. Jadi kita sadar ya, kita tahu waktu itu ya, waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Jadi kalau kita misalkan kita lihat lubang di waktu lalu ya, kemudian kita hari ini kita melewati, kita mesti menghindar atau memasuki lubang itu. Yang pasti kita menghindar karena kita sadar kalau kemarin itu kita kejeglong, misalnya kejeglong lubang. Nah itu maksudnya memberikan kesadaran waktu. Memberi pelajaran. Dari situ kita tahu bahwa kalau misalkan ada lubang, yang kemarin ada lubang ya, masa kita akan melewati situ lagi. Nah itulah memberi pelajaran pada kita. Kita pasti menghindar. Itu contohnya seperti itu. Memberikan ketegasan identitas nasional. Nah, maksudnya di sini misalkan identitas nasional. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 ditetapkan sebagai kemerdekaan Indonesia. Jadi dijelaskan pada internasional bahwa Indonesia itu merdeka tahun 17 Agustus 1945 dan merupakan identitas nasional yang pasti dan tidak bisa dirubah lagi, dan kepribadian suatu bangsa. Nah dari situlah kita mengetahui ya bahwa kita merdeka tahun itu dan merupakan kepribadian suatu bangsa. Ditegaskan ya, sumber inspirasi atau ilham. Misalkan tadi sumber inspirasi atau ilham, misalkan cerita negara Kertagama ya, cerita kerajaan mulai Singosari sampai Mojopahit. Nah
Di situ pasti ada ceritanya, mulai dari kerajaan raja-rajanya, mulai dari awal sampai akhir, dan memberikan inspirasi pada para penulis. Penulis akhirnya dengan background sejarah membuat cerita fiksi. Misalkan ada cerita Arya Kamandanu, backgroundnya sejarah adalah sejarah Singosari dan Mojopahit. Nah, itu merupakan ilham dari para penulis-penulis sastra. Memberikan hiburan. Nah, dari situ kita akan dari situ kita mendapatkan hiburan. Hiburannya apa? Kita membaca sejarah. Oh, kerajaannya seperti ini ternyata. Ratunya kejam sekali, rajanya suka mabuk-mabukan gitu. Memberikan hiburan. Nah, hiburan itu dari kita membaca, melihat atau menonton, kita mendapatkan hiburan. Nah, itulah kegunaan dari sejarah. Kita lanjutkan dulu. Nanti pertanyaannya bisa menyusul di chat ataupun di YouTube ya. Nah, oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.